Pemirsa, kelompok militan Hamas membebaskan 7 sandera warga Israel yang masih hidup dari jalur Gaza pada Senin pagi setelah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat tercapai. Akan kami hadirkan untuk Anda paparan fakta perihal gencatan senjata Hamas dan Israel dalam segmen paradoks kali ini. Paparan rasional, data, dan fakta. Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas. Pemirsa, kita lihat jadi ini adalah gencatan senjata yang kemudian sudah disepakati hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Antara dua pihak, Hamas dan juga Israel, intinya adalah perang sudah berakhir. Apakah benar demikian walaupun sudah ditandatangani? Dan ini juga disampaikan oleh Benjamin Netanyahu dalam akun X resminya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah benar pemirsa benar-benar selesai perang ini walaupun sudah ditandatangani ada KTT perdamaian kemarin untuk Palestina. Iya, jadi kesepakatan gencatan senjata pemirsa oleh Israel dan juga Hamas memuat beberapa poin penting. Yang pertama adalah diantaranya Hamas setuju untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan sejak 7 Oktober 2023. Dan tawanan tersebut akan ditukar dengan tahanan Palestina. Udah gitu, proses pembahasan tahanan akan terjadi dalam 72 jam. Hamas mengatakan bahwa sandera hidup akan ditukar dengan hampir 2.000 warga Palestina yang ditawan oleh Israel. Untuk angka tidak agak sebanding ya Valen ya, karena sangat banyak sekali yang ditawan oleh Israel. Kemudian juga Israel akan menarik pasukannya mundur dari Gaza dan juga 400 truk yang membawa bantuan kemanusiaan akan diperbolehkan masuk ke jalur Gaza setiap hari selama 5 hari pertama gencatan senjata. Kemudian penyaluran bantuan itu juga akan ditingkatkan pada hari-hari berikutnya. Ya, tapi pertanyaannya adalah pada saat ada bantuan yang diizinkan boleh masuk ke Palestina, apakah itu bisa berlanjut untuk hari-hari seterusnya? Jadi bagaimana keberlanjutannya? Itu juga jadi pertanyaan pemirsa. Nah, saya mau ajak Anda pemirsa kita lihat. Jadi sejak Israel memulai agresi militernya di jalur Gaza tanggal 7 Oktober 2023, itu jumlah korban serangan Hamas dan Israel angkanya sudah lebih dari 67.000. Mulai dari warga sipil Palestina yang tewas dan juga karena ada bencana kelaparan akut yang terjadi di banyak sekali daerah di Gaza, Palestina. Ya, ini juga termasuk anak-anak, perempuan dan juga jurnalis ya yang menjadi korban tewas dalam serangan Israel ke Gaza. Nah, kemudian pemirsa, dalam KTT internasional di Sharm el Sheikh, Mesir, menjadi sorotan dunia setelah Presiden Abdel Fattah al-Sisi dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin upaya bersama untuk menghentikan perang di Gaza. Nah, pertemuan ini pemirsa dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia dan menandai langkah diplomatik besar menuju perdamaian di Timur Tengah setelah lebih dari 2 tahun konflik berdarah. Intinya masih sama sebenarnya, kita harus stop the war, harus stop peperangan ini dengan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah konferensi tingkat tinggi KTT perdamaian Sharm el Sheikh ini yang berlangsung di Mesir itu bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza Palestina, kemudian mewujudkan perdamaian di Gaza. Kami hari ini akan membahasnya untuk Anda pemirsa bersama ahli kajian Timur Tengah Tia Mariatul Kiptia. Mbak Tia, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi. Mbak Tia, jadi kalau kita lihat sudah ada beberapa kali upaya gencatan senjata, apakah yang kali ini akan memberikan dampak yang berbeda untuk mengikat supaya ini benar-benar damai dengan gencatan senjata ini? Ya, dari 20 negara yang hadir harusnya KTT perdamaian Gaza ini bisa menyelesaikan konflik antara Hamas dengan Israel ya. Harapannya seperti itu. Apalagi kita melihat bahwa Presiden Mahmud Abbas juga hadir. Nampaknya ada begitu ya, dan beberapa pimpinan dunia yang terkemuka, tidak hanya mediator, mereka juga semuanya hadir, dari Prancis juga ada. Jadi artinya 20 negara ini cukup kuat begitu ya untuk bisa merealisasikan perdamaian KTT Gaza ini. Namun itu tadi ada beberapa hal yang saya kritisi ya dari poin-poin perdamaian ini. Pertama mengenai humanitarian aid, pada kenyataannya itu sampai saat ini yang masih ngecek humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan ke Gaza itu masih dilakukan oleh Israel. Ini juga harus dilakukan pengawasan. Ketika agreement itu sudah dibuat, maka saat itu juga harus terjadi aplikasi yang benar begitu. Kenyataannya di lapangan ketika humanitarian aid masuk ke Gaza itu melalui Rafah, itu masih dicek oleh pihak Israel. Bagaimana pengecekan ini masih saja ada? Kenapa tidak dilakukan dari pihak internasional misalnya? Itu poin pertama. Yang kedua, ketika agreement ini di-announce itu masih ada serangan terhadap area Gaza. Yang ketiga, belum lama ya kita melihat di international news ada seorang jurnalis
yang mengumumkan di hari yang sama ketika agreement itu dibuat, kemudian esok harinya sudah tidak ada begitu ya. Dan ini juga merupakan apa namanya kesepakatan yang saya pikir ini adalah poin-poin yang dilanggar oleh pihak Israel. Jadi memang 20 negara ini bukan hanya berkumpul begitu di Mesir, kemudian menandatangani kesepakatan tersebut, tapi juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap kedua belah pihak, baik itu Hamas ataupun Israel, untuk tidak menyalahi perjanjian. Kalau perjanjian ini betul direalisasikan, poin-poin yang ada dalam kesepakatan KTT tersebut itu cukup baik, Mbak. Iya, nah Mbak Tia, tapi kan di KTT ini Benyamin Netanyahu tidak hadir ya, padahal diundang untuk ke KTT ini. Apakah ini juga bisa menandakan bahwa Israel belum berkomitmen sebenarnya? Iya, betul, betul sekali. Saya sepakat bahwa memang ada dua negara ya yang tidak hadir. Satu adalah Benyamin Netanyahu, kedua adalah negara Iran. Karena buat Iran itu hanya satu negara, itu yang bernama Palestina. Israel itu betul yang sebagai penyebab begitu. Jadi Iran alasannya demikian tidak memberikan tersebut Donald menginvite mengundang Iran untuk dalam KTT tersebut. Yang kedua adalah dari pihak Israel sendiri begitu ya, karena Israel saya melihat bahwa kedepannya dia juga tidak ingin Palestina ini merdeka dan berdiri menjadi satu negara yang berdaulat. Ini yang harus kita terus gaungkan, Mbak, di berbagai media bahwa ini tidak hanya sebatas ceasefire permanen, tidak sebatas penandatanganan kesepakatan yang dihadiri oleh 20 negara, tapi juga harus continue setelah rekonstruksi Gaza, apalagi maksud di sini adalah kita harus tetap fokus dengan two state solution itu tadi sebagaimana janjinya Trump begitu ya. Jadi 20 negara ini yang menjadi representatif dan 157 negara yang vote tentang berdiri negara Palestina itu harus dilanjutkan. Tidak hanya sebatas ceasefire permanen, kemudian perang dianggap selesai, tapi juga harus menjaminkan negara Palestina berdiri. Demikian, Mbak. Mbak Tia, kemarin itu juga di dalam KTT ini ada Donald Trump juga. Dan mungkin kalau bisa kita perlihatkan kepada pemirsa, ada pernyataan Donald Trump yang menarik. Dia bicara soal Benjamin Netanyahu dalam kesempatan yang berbeda. Ia mengatakan kalau Benjamin Netanyahu ini bisa telepon untuk minta weapon ini, minta senjata ini, this weapon, that weapon. Menurut Anda, dengan pernyataan seperti itu kan sebenarnya tidak align ya dengan apa yang mau dicapai dalam KTT perdamaian ini. Nah, apa yang bisa kita pahami dari respon atau ungkapan seperti itu, Mbak Tia? Ya, speech Trump itu sangat famous dengan bahasa-bahasa beliau yang menyeleneh begitu ya. Yang nyeleneh artinya memang di tengah kesepakatan ataupun di forum apapun suka mengeluarkan statement yang kontradiktif saya pikir. Jadi dengan menyatakan statement tersebut ini adalah leadershipnya atau stylenya ala Trump begitu ya, yang memang demikian suka keluar dari konteks begitu, yang seharusnya itu tidak dinyatakan karena kalau dia menyatakan seperti itu artinya perang belum berakhir. Mungkin one day ketika Netanyahu meminta untuk dilanjutkan itu Amerika akan terus mensupport. Artinya bisa diartikan demikian, Mbak. Jadi memang style Trump demikian, maka saya berharapnya tidak hanya Amerika ya yang memang mengawasi, tapi juga di sini yang berkumpul di forum KTT Gaza ini ada 20. Saya berpikir bahwa yang 20 orang termasuk presiden kita itu jangan hanya menghadiri penandatanganan, tapi memang harus mengawasi bersama. Termasuk juga rencana kita mengirim 20.000 pasukan ke Gaza untuk turut mengawasi begitu perdamaian yang ada di sana. Itu harus direalisasikan juga. Kalau tidak, seperti yang sudah berdasarkan track recordnya Israel itu akan menyalahi perjanjian. Berapa kali kita melihat create a peace agreement antara Israel dengan Hamas, tapi selalu dilanggar oleh pihak Israel. Nah, khawatirnya yang ini juga demikian, Mbak. Nah, kemudian kan Donald Trump juga memuji Presiden Prabowo ya ketika hadir di Mesir, Mbak Tia. Katanya Presiden Prabowo ini a brave man. Apakah ini juga menjadi respon bahwa Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjaga kedamaian kedua negara? Kalau dari Trump ini bagaimana nih artinya, Mbak Tia? Ya, Trump paham betul bahwa Indonesia untuk Palestina Israel ini sangat sensitif. Artinya memang kita mempunyai diplomasi di Palestina ini yang sangat kuat. Maka ketika pada masa sebelum Pak Prabowo misalnya pada Kementerian Luar Negeri yang dipegang oleh Ibu Retno, itu kan luar biasa, beliau sampai walk out memimpin di UN, bagaimana mengajak negara-negara berdiplomasi dengan banyak negara untuk support Free Palestine. Ini menandakan inilah Indonesia dan memang core-nya kita dalam berdiplomasi
di situ begitu. Maka ketika kita tidak kuat di situ, kita kurang diperhitungkan secara politik global. Dan Trump paham betul mengenai kondisi di Indonesia ini bahwa isu Palestina Israel itu sangat sensitif sehingga dia harus mengeluarkan statement memuji presiden kita. Dan saya pikir juga ini adalah satu perubahan yang cukup signifikan ya, di mana Indonesia terlibat secara langsung, di-invite datang. Biasanya kan kita di UN hanya memberikan statement, tapi kali ini Indonesia masuk dan join dan diundang begitu ya. Kita melihat poin by poin ditandatangani. Nah, itu adalah satu kemajuan saya pikir, dan mudah-mudahan Pak Presiden kita konsisten untuk tidak berhenti sampai di sini, tapi sampai Palestina merdeka. Baik, mudah-mudahan rakyat dan pemerintah konsisten untuk tetap support Palestina sampai nanti merdeka, dan gencatan senjata kali ini berbeda pemirsa dari yang sebelum-sebelumnya supaya bisa terwujud juga perdamaian di sana. Mbak Tia, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.